Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Mariam Monika Rangkuti, SC MSc, selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Diva Ananda dengan NIM 2302010002. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan akhir magang saya yang berjudul Proses Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dan Pelaporan SPT Tahunan Badan CVHG pada Kantor Konsultan Pajak Ebenezer Simamora, yang dilaksanakan kurang lebih selama 22 minggu terhitung sejak tanggal 11 Februari sampai 15 Juli 2026. Belakang utama dari kegiatan program magang ini adalah untuk menjembatani teori akademis akuntansi perpajakan yang ada di kampus, di kelas, dengan realitas praktis industri, konsultan, pajak, dan juga sebagai syarat kurikulum pendidikan prodi akuntansi perpajakan. Tujuan utama yang ingin dicapai selama magang, yang pertama adalah mengaplikasikan teori akuntansi perpajakan secara langsung dalam menyusun laporan keuangan komersial maupun fiskal yang dicontohkan pada salah satu klien yaitu CVHG. Yang kedua, memahami dan menguasai siklus kepatuhan administrasi perpajakan yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Yang ketiga, mengembangkan kemahiran operasional aplikasi digital seperti Cortex, e-faktur, dan Buford. Profil instansi mitra. Saya berkesempatan untuk belajar di kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora yang dipimpin langsung oleh Bapak Ebenezer Simamora, SE, SH, MH, AKCA, PKP, yang menyediakan layanan komprehensif di bidang pembukuan, kepatuhan pajak, serta advokasi hukum perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dalam struktur organisasinya, KKP dipimpin langsung oleh Direktur Utama, didampingi oleh Manajer Operasional, serta didukung 10 staf. Terdapat 3 unit divisi, yaitu pembukuan dan SPT, transfer pricing dokumen atau TPDoc, dan juga sengketa. Rangkuman kegiatan magang. Minggu pertama hingga minggu ketiga, kegiatan diawali dengan pengarahan dan tata tertib kerja di KKP Ebenezer Simamora. Kemudian juga ada penugasan untuk penarikan data perpajakan yang berfokus pada rekapan pemotongan dan pemungutan PPh 22 dan 23 pada beberapa klien hingga direkap. Minggu keempat hingga minggu keenam. Minggu berikutnya, saya melakukan pemrosesan transaksi keuangan menggunakan software GL untuk menghasilkan jurnal akuntansi yang rapi dan sesuai standar. Dan di sini juga pentingnya rekonsiliasi pada penjurnalan transaksi rekening koran serta pencatatan transaksi penjualan yang memuat unsur perpajakan di dalamnya. Minggu ke-7 hingga minggu ke-12, kegiatan magang ini berpusat pada penyusunan laporan keuangan beberapa klien badan. Penyusunan laporan keuangan ini diawali oleh entitas CVHG dengan rangkaian proses sebagai berikut. Yang pertama, menjurnal rekening koran. CVHG mempunyai 2 rekening koran, yaitu rekening BSI dan rekening BNI. Rekening koran ini dijurnal di Excel. Nominal rekening koran ini kemudian dimasukkan pada mutasi neraca lajur. Kemudian langkah berikutnya adalah rekapitulasi data pengeluaran CVHG dan juga biaya-biaya operasional CVHG. Nah, untuk data pengeluaran ini berdasarkan data milik CVHG, yaitu buku kas milik CVHG dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian setelah itu nominal kembali dimasukkan pada biaya-biaya operasionalnya. Yang ketiga, merekap transaksi PPh 23 serta menghitung peredaran bruto omset perusahaan. Nah, untuk yang ini sesuai dengan SPT PPN dari CVHG yang ada di Cortex. Tiap bulannya itu direkap berapa penjualannya dan berapa pembeliannya serta PPN keluaran dan PPN masukannya. Hal ini dilakukan selain untuk melihat penjualannya sebesar apa, pembeliannya sebesar apa, juga melihat berapa besar PPN terutangnya. Kemudian, setelah dilakukannya balancing dari neraca lajur ini, kemudian dilanjutkan pada laba rugi dan neraca di sebelahnya. Setelah itu dilakukan penyusunan laporan laba rugi secara tersendiri di sheet berikutnya, yaitu laba rugi komersial serta laba rugi fiskal, di mana dianalisis atau dilihat apakah biaya termasuk 3M atau biaya yang dapat diakui secara ketentuan perpajakan. Kemudian setelah
laba ruginya itu sudah sesuai dengan mutasi neraca saldonya, selanjutnya adalah perhitungan PPh badan atau PPh 29. Nah, perhitungan dari PPh 29 ini pertama sekali adalah penyusunan rekonsiliasi fiskalnya. Rekonsiliasi fiskal ini untuk melakukan koreksi fiskal positif atau koreksi fiskal negatif. Nah, kemudian setelah dikurangi atau ditambahi koreksi tersebut, kemudian setelah itu akan diketahui nilai penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya, PPh terutang itu karena si VHG ini memiliki omset yang begitu besar, jadi mentor menyarankan saya untuk menggunakan dua tarif, yaitu tarif pertama, tarif 31E, di mana 4,8 miliar itu yang dapat dapat mendapatkan fasilitas dibagi total peredaran bruto dan dikali penghasilan kena pajaknya. Nah, setelah itu tarif berikutnya adalah tarif 22%, di mana penghasilan kena pajak ini tidak memiliki fasilitas. Selanjutnya, PPh badan yang sudah dihitung dan juga sudah divalidasi oleh mentor, kemudian ditaruh dalam laporan laba rugi dan juga mutasi dari neraca lajur. Kemudian laporan keuangan disusun secara komparatif atau laporan laba rugi banding, di mana tidak hanya untuk laporan laba rugi di tahun 2025 saja, tapi di 2 tahun sebelumnya, yaitu 2024 dan 2023. Begitu juga dengan penyusunan neraca dan neraca banding. Terakhir, saya menyusun konsep SPT tahunan badan dalam Korteks. Itu pertama kali dilakukan adalah menaruh nilai laporan fiskal yang sudah disusun sebelumnya ke dalam Korteks dan memastikan PPh terutangnya itu sudah sesuai dengan laporan keuangan. Seperti itu. Kemudian untuk penyusunan laporan keuangan klien-klien berikutnya, prosesnya mirip-mirip seperti ini. Minggu ke-13 hingga minggu ke-22, fokus pekerjaan beralih pada kepatuhan pajak bulanan atau SPT masa. Di sini ada SPT PPh 21, PPh unifikasi, serta PPN. Bentuk kerjanya itu adalah menghitung PPh 21 atas penghasilan karyawan tetap, kemudian ada PPh 23 atas transaksi jasa, ada penerbitan bookpot melalui sistem Korteks setelah mendapatkan hasil kalkulasi dan sudah diverifikasi oleh mentor. Kemudian ada juga tugas untuk membuat faktur keluaran untuk penjualan bulanan pada salah satu klien badan. Terakhir ada melaporkan dan mengunduh kode billing atas pajak terutang dan mengarsipkannya secara struktur ke dalam folder digital masing-masing. Nah, minggu ke-13 hingga minggu ke-22 ini kegiatan berulang atau setiap bulannya itu sama. Capaian kerja yang pertama adalah penyelesaian siklus akuntansi dan laporan SPT tahunannya. Yang kedua itu ada perhitungan PPh badan dan pemrosesan Korteks. Yang ketiga ada pengelolaan kepatuhan pajak bulanan beberapa klien badan. Dan terakhir itu ada manajemen tenggat waktu dan pengarsipan digital. Selama 22 kegiatan pemagangan ini terdapat kendala teknis. Yang pertama itu ada kendala sistem aplikasi perpajakan. Di sini di mana ada beberapa kali downtime dari portal Korteksnya dan juga ada NIK dari pegawai di beberapa badan yang tidak valid saat melakukan penerbitan bookpot PPh 21. Kemudian di sini ada selisih data dan rekonsiliasi akuntansi dan pajak. Nah, di sini fokusnya adalah kendala dari penyusunan laporan keuangan. Tidak jarang terdapat ketidakseimbangan pada neraca lajur sehingga butuh waktu untuk menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada administrasi arsip dan kelengkapan data. Terdapat beberapa kali penundaan penerbitan BPPU atau bookpot unifikasi akibat keterlambatan penyerahan dokumen faktur pajak klien, dan juga ada beberapa kesalahan seperti misalkan rekening koran milik PPHG itu di dalamnya terdapat transaksi yang seharusnya tidak milik
CPHG seharusnya itu milik entitas lain atau PT TTM. Namun terdapat penggabungan transaksi hingga saya harus memilah data mana transaksi milik CPHG, mana transaksi milik PT TTM. Kemudian di sini ada analisis penyebab dari masalah sebelumnya. Yang pertama itu ada faktor human error. Saya beberapa kali salah untuk menginput transaksi pada laporan neraca lajur, dan juga ada kelalaian dalam penginputan kode objek pajak dari Bupot unifikasi pasal 23. Kemudian ada faktor kualitas data. Seperti yang sebelumnya, ada ketidakdisiplinan terhadap pencatatan internal, di mana rekening koran tersebut bercampur antar entitas. Kemudian ada infrastruktur sistem, ada teknologi perpajakan, seperti yang saya bilang tadi, ada bug sistem, terutama pada Cortex di akhir April kemarin, sempat downtime, dan juga Mei serta Juni ini, ada beberapa kali downtime terhadap aplikasi Cortex, Red Cortex. Kemudian juga ada bug dari pembaca e-form SPT 2023. Penyelesaian masalah untuk mengatasi hambatan teknis administrasi selama pemagangan, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, mengunggah permohonan pemadanan NIK. Yang ini adalah untuk permasalahan Bupot TPH 21 yang saya bilang. Saya butuh untuk melakukan pemadanan NIK pada portal NPWP, serta mengalokasikan kerja secara produktif saat terjadi downtime. Jadi saat terjadi downtime Cortex di akhir masa laporan SPT tahunan, yang biasanya karena sudah ada penetapan dari DJP bahwa ada perpanjangan SPT tahunan badan, saya alihkan pekerjaan pada penyusunan laporan keuangan yang belum selesai. Seperti itu. Yang kedua, ada melakukan pemilahan dan penyaringan data transaksi secara ketat antara pengeluaran operasional CPHG sehingga balance dan keandalan laporan tetap terjaga. Ini pada rekening koran tadi, yaitu BSI dan BNI. Kemudian ketiga, melakukan konfirmasi langsung kepada klien untuk melengkapi dokumen faktur pajak yang tertunda guna penerbitan BPPU. Nah, ini dilakukan agar mempercepat konfirmasi kepada klien, karena terdapat tenggat waktu untuk pelaporan PPN dan juga penerbitan faktur pajak di tanggal 20. Seperti itu. Pengalaman profesional yang diperoleh, yang pertama adaptasi operasional dan pengarsipan digital, di mana saya mendapatkan pengalaman untuk merapikan pengarsipan digital puluhan perusahaan klien. Yang kedua, penyelesaian siklus akuntansi dan laporan komparatif, yaitu CPHG secara menyeluruh. Untuk laporan komparatif yang dari awal hingga ke pelaporan SPT tahunan, itu adalah CPHG. Tetapi untuk penyelesaian siklus akuntansi dan laporan komparatif ini juga saya lakukan di beberapa klien badan lainnya, namun tidak sampai ke pelaporan SPT tahunannya. Kemudian perpajakan badan dan pengoperasian Cortex. Nah, saya dapat melakukan PPH terutang dengan skema fasilitas pasal 31E sehingga pengoperasian platform Cortex untuk menginput laporan keuangan, penyesuaian kredit pajak, dan penerbitan kode billing PPH 29. Yang berikutnya ada pengelolaan SPT masa dan kepatuhan pajak bulanan. Ini untuk memproses kewajiban pajak rutin bulanan, yaitu SPT PPH 21, SPT PPH 23 atau unifikasi, faktur pajak pengeluaran, dan ekualisasi SPT PPN. Pengalaman dan refleksi pembelajaran, keterampilan teknis, yaitu pertama pembukuan dan pelaporan keuangan komersial serta laporan keuangan fiskal. Yang kedua, perpajakan badan dan rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, pengoperasian Cortex dan aplikasi DJP. Yang keempat, pengelolaan SPT masa dan ekualisasi pajak. Keterampilan non-teknis, soft skill. Yang pertama, ketelitian dan analisis pemecahan masalah. Yang kedua, adaptabilitas dan pembelajaran mandiri. Nah, di sini untuk pembelajaran mandirinya gimana? Untuk CPHG-nya sendiri, dari awal hingga balancing mutasi neraca lajur, saya diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sendiri dahulu oleh mentor sebelum
balance neraca lajurnya. Kemudian ada manajemen waktu dan kepatuhan deadline. Ini sangat diperlukan untuk pelaporan SPT masa, karena SPT masa itu punya jadwalnya sendiri, di mana tanggal 15 itu billing sudah harus diserahkan ke klien, tanggal 20 itu sudah harus dilaporkan semua, dan juga di tanggal 20 itu faktur pajak keluaran sudah diterbitkan semua. Yang berikutnya ada komunikasi dan koordinasi profesional. Ada refleksi penguatan sikap kerja profesional. Yang pertama ada integritas dan tanggung jawab kerja, berani mengakui kekeliruan teknis seperti Bupot PPH 23 beberapa kali ada kesalahan sehingga Bupot itu harus dilakukan pembetulan dan juga SPT-nya. Kemudian proaktif melakukan koreksi mandiri hingga menyusun SPT pembetulan untuk memastikan seluruh dokumen patuh terhadap aturan yang berlaku. Yang kedua, kedisiplinan dan kesadaran tegar waktu, melatih manajemen prioritas kerja harian dan memastikan seluruh pembayaran dan pelaporan pajak selesai tepat waktu guna menghindari klien kena sanksi administrasi. Yang ketiga, ada ketelitian dan budaya verifikasi berulang, di mana membangun kebiasaan memeriksa kembali setiap angka dan dokumen sumber sebelum difinalisasi dan sebelum diverifikasi ke mentor. Berikutnya ada komunikasi profesional dan etika kerahasiaan, mengasah cara berkomunikasi yang sopan dan struktur kepada mentor, dan juga melatih cara berbicara atau cara berkomunikasi dengan klien. Kesimpulan dari kegiatan magang ini, kegiatan magang berhasil mengintegrasi mengintegrasikan teori akademis dengan praktik nyata dalam penyelesaian seluruh siklus akuntansi dan pelaporan pajak via Cortex. Sarannya itu, pertama, saran saya adalah menyediakan panduan skema direktori folder digital untuk mempercepat adaptasi dan penyimpanan berkas untuk mahasiswa baru. Ini ditujukan kepada KKP pada awal-awal kegiatan pemagangan, supaya mahasiswa baru yang sedang magang atau baru-baru magang dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja maksud saya. Yang kedua, memperluas kemitraan kantor konsultan pajak, karena menurut saya di kantor konsultan pajak ini tidak hanya dalam memperdalam ilmu perpajakan, namun juga memperdalam ilmu akuntansinya. Yang ketiga, untuk mahasiswa, saya sarankan untuk memperdalam keterampilan Microsoft Excel untuk efisiensi kertas kerja dan merekap data. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.